Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warti Nurzana. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Widi Sabdan Soleman terkait dengan analisis studi kasus pada jurnal pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BNI Cabang Utama. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan uji hipotesis. Jadi hasil uji hipotesisnya, teman-teman bisa melihat di makalah. Di makalah ada tabel hasil uji hipotesisnya. Terkait dengan hipotesisnya sendiri itu sudah diterangkan oleh Mas Widi Sabdan Soleman. Ada 3 hipotesis dalam jurnal penelitian ini. Yang pertama itu, hipotesis yang pertama, pendidikan dan pelatihan itu secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank BNI Cabang Utama Kendari. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan itu secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank BNI Cabang Utama Kendari. Kemudian hipotesis yang terakhir, yang ketiga itu ada pelatihan ini berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT Bank BNI Cabang Utama Kendari. Kemudian teman-teman silakan buka makalahnya dan dilihat ada tabel uji hipotesisnya. Yang pertama ada uji hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama ini, penelitian ini menduga pendidikan dan pelatihan ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap karyawan di PT Bank BNI Cabang Utama Kendari. Dari hasil regresi berganda ini dalam tabel 7 menunjukkan angka nilai signifikan F 0,000 dan nilai 0,000 ini lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, sehingga hipotesis 1 ini dinyatakan diterima. Yang kedua ini ada hasil uji hipotesis yang kedua pada tabel 8 ya teman-teman. Pada tabel 8 ini hipotesis 2 dalam penelitian ini menduga bahwa pendidikan dan pelatihan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Bank BNI Cabang Utama Kendari. Jadi dilihat dari hasil analisis regresi berganda dalam tabel 8 menunjukkan angka nilai signifikan uji T itu ada 0,028. Kemudian untuk pendidikan ini uji T pendidikannya ada 0,028. Kemudian untuk yang pelatihannya itu hasil ujinya 0,001. Nilai signifikannya ada 0,001 untuk pelatihannya. Kemudian yang keduanya lebih kecil daripada 0,005 alfanya, sehingga hipotesis 2 ini juga dinyatakan diterima karena nilai signifikan uji T dari pendidikan dan pelatihan ini kurang dari 0,05. Kemudian hipotesis yang ketiga ini, penelitian ini menduga bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan di PT Bank BNI Cabang Utama Kendari.
dari nilai koefisien beta dalam tabel 8 ya. Tadi ini menunjukkan angka 0,434 ini untuk pelatihan yang lebih besar daripada koefisien beta pendidikan. Koefisien beta pendidikan ini 0,237. Jadi hipotesis yang ketiga ini juga diterima. Ya, jadi dari hasil penelitian jurnal studi kasus ya, analisis pengembangan pada PT Bank BNI cabang utama Kendari ini, hasil penelitiannya sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu dari Muda and Rafiki tahun 2014, Kusdia tahun 2012, Hersona dan kawan-kawan tahun 2012, Hamid and Wahid tahun 2011, kemudian Purnama tahun 2010, Rusminingsi tahun 2010, dan Watimena tahun 2010. Nah, yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan ini berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian perusahaan yang dapat memilih karyawan dengan tepat, maka karyawan tersebut ini perlu pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya lewat pelatihan maupun pendidikan. Dan latihan-latihan ini diperlukan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Karena untuk karyawan yang baru ditarik oleh perusahaan perlu diadakan training atau latihan sebelum menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan untuk karyawan yang lama ini dipersiapkan untuk seperti guna promosi jabatan, seperti itu. Kemudian hasil dan pengembangan karyawan ini untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil kerja yang ditetapkan perusahaan. Kemudian karyawan ini lebih produktif dalam bekerja dengan adanya pengembangan tenaga kerja yang akan meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan si karyawan tersebut. Kemudian masalah yang timbul yang dihadapi oleh perusahaan ini biasanya adalah semangat maupun kegairahan kerja karyawan ini menurun, yang akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan ini juga akan menurun. Namun menurunnya semangat dan kegairahan kerja karyawan ini, divisi penjualan terlihat dan tidak sesuainya antara rencana dan realisasi penjualan. Pengembangan sumber daya manusia ini diartikan sebagai usaha terencana dan organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Ini menurut Harianja tahun 2002. Kemudian kesimpulan dari dari studi kasus analisis jurnal pengembangan sumber daya manusia yang kami lampirkan ini, yaitu pada PT Bank BNI cabang utama Kendari telah memiliki strategi yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia
sebagai salah satu kunci sukses memenangkan persaingan. Jadi strategi sumber daya manusia di PT Bank BNI cabang utama Kendari ini itu meliputi pelaksanaan analisa jabatan yang dituangkan pada uraian jabatan kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian ada kerjasama dengan universitas atau institusi pendidikan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian ada pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas dalam rangka pengembangan bisnis dan yang berbasiskan kompetensi. Kemudian PT Bank BNI Cabang Utama Kendari ini juga memberi peluang kepada karyawannya untuk melanjutkan pendidikan formal dengan program beasiswa yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang berkualitas. Selain itu, PT Bank BNI Cabang Utama Kendari ini juga secara proaktif mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pengembangan sumber daya manusia pada PT Bank BNI Cabang Utama Kendari ini didasarkan pada konsep sistem sumber daya manusia yang berbasis kompetensi yang bertujuan untuk mencapai misi sumber daya manusia di PT Bank BNI Cabang Utama Kendari ini, yaitu dengan konsep all out performance. Itu tadi presentasi dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyajikan dalam mempresentasikan materi studi kasus analisis tentang pengembangan sumber daya manusia. Sekiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.